dari BKSD ya, dari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan melanjutkan karena sudah tadi presentasi 3, jadi kita melanjutkan untuk yang 2, dilanjutkan presentasi oleh Mas Bintang. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Puskesmas selaku Mentor P3K Puskesmas Magelang Selatan serta dari BPKSDM Semarang dan teman-teman peserta orientasi P3K yang saya cintai. Di sini saya akan memaparkan tentang orientasi pengenal. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah Kota Perjanjian Kerja P3K Kota Magelang Angkatan Pertama tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang apakah itu yang saya akan inovasikan ke depan. Nanti saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan flashback dulu penyakit tidak menular PTM. PTM masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, menyebabkan 60% kematian dan 40% kesakitan menurut WHO. Dan menurut WHO, angka kematian akibat PTM mencapai 31 juta tahun 2008 dan diperkirakan meningkat 17% pada dasawarsa berikutnya. Di kawasan Asia Tenggara, kematian disebabkan PTM dikhawatirkan meningkat dari 2,6 juta menjadi 4,2 juta. PTM dapat dicegah dengan pengelolaan faktor risiko. Pencegahan dan penanggulangan PTM merupakan kombinasi upaya inisiatif pemeliharaan kesehatan oleh petugas dan individu. Nah, di sini adalah pemaparan apakah itu latar belakang dari PTM yang akan saya jelaskan untuk selanjutnya. Nah, di sini saya kenapa kok saya berinovasi akan melakukan PTM itu, dan berawal dari target bahwa evaluasi capaian tindakan indikator kinerja program penyakit tidak menular PTM Puskesmas Magelang Selatan pada tahun 2023 itu pelayanan kesehatan penderita hipertensi targetnya itu 6.750 untuk hipertensi, dan untuk diabetes mellitus itu targetnya itu 486. Dan untuk 2024 ini pelayanan kesehatan penderita hipertensi targetnya itu 6.817 dan penderita diabetes itu targetnya itu 491. Nah, ini adalah program yang saya itu kenapa saya kok tadi flashback untuk apa itu PTM. Nah, di sini saya mengambil inovasi tentang pelita hati dia, peduli penderita hipertensi dan diabetes mellitus di wilayah kerja Magelang Selatan. Untuk rencana kerja tahunan ini saya mendukung dan perwujudan unsur visi dan misi Kota Magelang. Untuk rencana kerjanya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan kesehatan usia dewasa dan lanjut usia. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. Yang keempat adalah meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di Puskesmas. Yang kelima, meningkatkan pelayanan manajemen administrasi Puskesmas.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan program pelayanan penunjang pelayanan di Puskesmas. Untuk kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama adalah meminta dukungan kepada pimpinan mengenai rancangan hasil kerja P3K. Yang kedua adalah membuat media penyuluhan berupa leaflet terhadap di wilayah kerja di Magelang Selatan. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan kader binaan terkait wilayah kerja di Puskesmas Magelang Selatan. Ini termasuk adalah kader-kader yang ada binaan yang di wilayah Magelang Selatan. Ada untuk di Magelang Selatan itu ada 3 desa yang menjadi binaan untuk kader. Yang keempat adalah melakukan penyuluhan dan melakukan evaluasi dan pelaporan. Dan untuk output dan hasil kerja kegiatan, yang pertama adalah tersedianya bahan konsultasi. Ini berhubungan dengan saya melakukan konsultasi terhadap Bapak Kepala Puskesmas Magelang Selatan, Bapak Majid, dan yang kedua adalah tersampaikannya informasi kepada pimpinan terkait rencana kerja P3K. Yang ketiga adalah tersedianya bahan referensi. Yang keempat adalah tersedianya media leaflet, tersusunnya media leaflet, dan tersedianya media leaflet. Yang ketujuh adalah tersedianya surat untuk kader. Ini untuk merupakan izin bahwa kita melakukan secara resmi. Dan yang kedelapan adalah terlaksananya koordinasi dengan teman sejawat, terbaginya leaflet ke kita membagikan leaflet itu ke kader dan kader. Yang ke-10 adalah mengerti tentang materi yang diberikan, tersedianya hasil evaluasi penyuluhan. Dan yang terakhir adalah tersedianya laporan bahwa kita sudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, dari inovasi yang saya terapkan itu ada 7 poin yang utama. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua adalah merupakan akuntabel, yang ketiga adalah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dari kesimpulan dari kegiatan yang saya lakukan itu ada 3 poin. Yang pertama adalah dengan adanya penyuluhan kader peduli penderita hipertensi dan diabetes telah meningkatkan kerjasama yang baik antara petugas kesehatan dan kader Posbindu dalam peningkatan jumlah kunjungan Posbindu setiap bulan. Yang kedua adalah adanya kegiatan penyuluhan peduli penderita hipertensi dan diabetes yang dilakukan telah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk hidup sehat dan rajin aktivitas fisik, dapat mengurangi faktor resiko PDM pada diri sendiri. Yang terakhir, nah ini adalah target. Yang targetnya yaitu adalah target yang menjadi indikator capaian SPM sasaran PTN jumlah kunjungan Posbindu dari data bulan Januari sampai Desember 2024 untuk wilayah kerja Puskesmas Magelang Selatan. Jumlah sasaran hipertensi adalah 6.817 dan jumlah sasarannya untuk DM-nya 491. Nah, ini adalah target yang saya lakukan untuk 2024 ini. Nah, dari itu adalah kita harus melakukan cek kondisi kesehatan secara berkala, minyaknya asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, kalori seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Itu adalah singkatan dari CAPI. Nah, ini adalah foto kegiatan waktu kita untuk Zoom yang kita Zoom-nya kemarin kita bersama-sama untuk melakukan Zoom dari hari pertama sampai hari keempat. Nah, ini adalah pelaksanaan untuk mentoring bahwa kita melakukan mentoring terhadap Bapak Majid. Nah,
mari menuju masa depan muda sehat, hari tua nikmat dengan perilaku cerdik. Sekian, terima kasih yang saya paparkan mungkin dari Bapak Mentor selaku Bapak Kepala Puskesmas dan dari pihak BPKSDM atau teman-teman peserta P3K. Apabila ada yang bertanya, monggo dipersilakan. Kalau mentor peserta rasa. Ya, terima kasih Mas Dita sudah memaparkan kegiatan vaksinnya. Jadi paparannya sudah bagus ya, walaupun terdetek ya. Di Puskesmas seperti itu nanti jam terbang. Ya. Kalau ini P3K karena masih baru setahun ya tugas ya. Orang-orang Puskesmas itu modalnya atur suara, jadi banyak berkati promotif sehingga nanti kalau sudah lama bekerja di Puskesmas, kemampuan untuk presentasi, kemampuan untuk penyuluhan itu akan terasa sendiri. Ya, apalagi kalau sasaran Puskesmas itu masyarakat yang umum ya. Seperti itu nanti kita akan PD sendiri ya. Ini karena masa P3K baru 1 tahun sehingga kemampuan kepedean untuk penyuluhan itu belum terlihat ya. Nanti kalau Mas Dita sudah sering turun ke lapangan akan terasa sendiri. Ya, tadi dengan inovasi sudah ada beberapa hal yang nanti kita sampaikan. Yang pertama mulai dari awal-awal di data dasarmu. Data dasar. Nah ini coba dilihat dulu ini. Ini coba mencari data yang lebih terbaru. WHO 2010 Kalimantan PTM itu dan 2008 zaman mbah ya. Mungkin sekarang yang kematian sudah semakin karena sekarang penyakit tidak menular itu sudah menjadi kenapa menjadi SPM tentu karena masalahnya sangat besar ya. Itu data tahun 2010 2012 kita sudah punya kok ada hasil riskesdas tahun 2018 ya, sudah ada riskesdasnya itu bisa dipakai. Jadi dasarnya itu yang sudah kuno itu mungkin nanti dievaluasi nanti siap. Nah ini juga ada, kita sudah punya data sasaran seperti ini. Nah, sasaran ini nanti ada kaitannya dengan kegiatanmu ini. Nah kegiatannya coba langsung meloncat ke kegiatan. Nah tadi sudah disampaikan tentang sasaran-sasaran ya, sasaran-sasaran ini nanti ya. Sasarannya hipertensi 6.800, 6.900 itu 2024, yang DM 680 ya. Di kegiatan ini belum ada kegiatan bagaimana kita menjaring, mencari orang hipertensi. Kan kita punya target harus menemukan 6.800 hipertensi. Nah, ini kita baru melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Nah, tambah kegiatan, lakukan screening pencarian hipertensi. Nah, kalau kita sudah punya target 6.800 kita punya kegiatan untuk mencari, kan itu baru menyuluh kayak apa-apa. Karena ada kegiatan lagi melakukan screening supaya ada sehingga target kita untuk mencari hipertensi 6.800 itu capai. Ya, jadi kegiatannya itu agak kurang ya, belum ada kegiatan yang sangat menjurus ke arah kita mencarikan tadi tidak mencari 6.800 orang itu. Jadi kita melakukan screening ya Pak ya untuk kegiatan. Ya lanjut ke ini. Nah itu yang terakhir itu. Kegiatan ini kaitannya dengan nilai etika berakhlak ini. Yang mana yang kira-kira nanti kegiatan ini peduli hati dia itu sesuai
sesuai dengan nilai akhlak yang mana. Yang kemudian yang kedua, pertanyaan saya, mendukung RHK dari atasan itu, RHK dari atasan tadi ada 6 itu mendukung yang bagaimana kaitannya bisa mendukung capaian dari RHK atasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Majid untuk pertanyaannya. Izin saya jawab ya, Bapak. Untuk rencana kerja dari inovasi yang saya buat itu adalah Pelita Hati Dia. Nah, Pelita Hati Dia itu mengadopsi ada penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan. Ada tujuh pelayanan yang 7 nilai yang akan mendasari untuk inovasi saya yang saya buat. Yang pertama adalah berorientasi kepada pelayanan. Nah, ini adalah berorientasi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Magelang Selatan. Yang kedua adalah akuntabel, melaksanakan tugas tersebut dengan jujur dan tanggung jawab terhadap yang saya jalani. Yang keempat adalah kompeten. Yang kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri terhadap diri saya sendiri. Dan yang keempat adalah harmonis, menghargai dari harmonis adalah memahami dari kita terhadap menghargai dari mungkin dari sadar dari untuk kebaikan. Dan yang kelima adalah loyal dan adaptif dan kolaboratif. Yang kolaboratif dan adaptif ini merupakan yang paling banyak yang saya lakukan. Dan cukup sekian Bapak untuk yang bisa saya jawab. Di balik kegiatannya nanti kegiatan digeser sebelumnya, digeser. Kegiatan kan ini sebelumnya outputnya tadi. Nah ini kan dari sini kan bisa dilihat mana yang kolaboratif, mana yang aktif, mana yang itu. Ya, tadi belum dijelaskan tentang kaitannya dengan capaian RHK-nya atasan. Oh, yang RHK ya Bapak ya. Mendukungnya Pak. Nah ini RHK yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit tidak menular sesuai dengan target dari indikator capaian SPM untuk Dinas Kesehatan Magelang Selatan, untuk Dinas Kesehatan Kota Magelang ini Bapak. Jadi untuk pelayanan kesehatannya, untuk PTM-nya itu target SPM-nya terpenuhi gitu Bapak. Ya, terima kasih Mas Dita laporannya. Jadi saran-saran saya tadi yang pertama tentang koreksi tadi ya, datanya dibuat yang update ya, jangan data-data yang kuno tadi 2010 2008. Ada yang lebih kekinian, ada Riskedas ada Riskedas sudah dilaksanakan. Kemudian penjelasan tadi keterkaitan dengan etika berakhlak tadi dijelaskan lebih rinci di makalahnya. Kemudian keterkaitan dengan pencapaian RHK atasan. Jadi bukan hanya, kalau menurut saya bukan hanya ini kan penyakit tidak menular, jadi hanya yang ditunjang yang penyakit tidak menular saja. Kalau dengan itu pelayanan seperti itu nanti dijamin diterapkan di masyarakat, tentu akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap puskesmas. Jadi agar indeks kepuasan terhadap puskesmas pun saya yakin akan meningkat ya. Jadi bukan hanya reguler dan menunjang, kemudian juga pelayanan penyakit tidak menular itu sasarannya adalah usia produktif itu 15 sampai 29. Jadi bukan hanya yang nomor 3, nomor 2 pun ya, pelayanan kesehatan usia dewasa dan usia lanjut itu juga akan tercapai ya, karena sasaran usia produktif itu di situ. Kemudian indeks kepuasan masyarakat, kalau kita melakukan kegiatan di masyarakat aktif akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Jadi kaitan dengan RHK dari atasan itu semua bisa tercapai menunjang kepuasan menunjang dari keberhasilan RHK atasan. Terima
Terima kasih Mas Duta atas presentasi.